Pergi dan lihat. Pada saat ini, leluhur Surai Perak masih memiliki perasaan mendiskusikan Taoisme, dan segera membawa Qin Yichen ke kuil Tao. Di sepanjang jalan, leluhur Silvermane penuh kecemasan dan menggertakkan giginya. Sang Chang, ini milikmu. Tampaknya meskipun Seng Chang Tianjun menjual wajahnya, tetapi tidak mewakili Tianjun lain, ia akan menjual wajah Surai Perak, yang terakhir tidak begitu besar. Yichen, kamu harus berhati-hati. Kali ini, dia adalah pewaris Tianjun. Dan karena dia bersedia menggantikan lebih dari 10.000 dewa, dia tidak mungkin yang lemah. Mata Qin Yichen berkedip, dan sesaat kemudian, dia baru saja melihat patung Surai Perak Daojun, dan dia mendengar minuman dingin dari aula. Katakan, di mana iblis yang membunuh tunanganku? Dia dinobatkan oleh leluhurnya. Feng Hou. Ledakan. Mata leluhur Surai Perak itu mengembun, dan tiba-tiba menangkap terbang di bawahnya. Murid iblis itu kedinginan, dan di sela-sela giginya, terdengar raungan samar. Namun, di aula, ada 3 sosok berdiri seperti tamu yang berisik, berdiri tinggi di atas, menghadapi tatapan leluhur Surai Perak. Dia tidak takut sama sekali, tetapi sebaliknya memainkan lelucon di bibirnya. 3 orang, di situs lama, di bawah kendali yang lama, bukankah ini peraturan? Ketiga tokoh tersebut dikenal oleh leluhur Surai Perak. Di antara mereka, orang yang lebih tua, yang tampaknya setengah ratus tinggi dan kurus adalah kaisar yang tersenyum di bawah pemerintahan Seng Chang Tianjun. Lelaki kaisar yang tersenyum itu seperti namanya, bahkan jika kedua belah pihak ingin saling bunuh hidup-hidup, tetapi pada saat ini dia masih tersenyum dan berkata, Silvermane tidak akan marah. Aku datang kali ini, tetapi Tianjun memintaku untuk memimpin kedua putra. Pernyataan ini tidak hanya memblokir kata-kata leluhur Surai Perak, tetapi juga menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Seng Chang Tianjun. Namun, apakah itu penting? Qin Yichen tidak jelas bagi semua orang. 2 yang tersisa, tanpa pengenalan, hanya merasakan nafas di sekitar mereka, Qin Yichen dapat mengenalinya. Saya melihat seorang pria muda mengenakan jubah Cina platinum, dengan rambut terlantar di belakang kepalanya, yang tampaknya sangat mulia. Setiap gerakan membuat dewa iblis yang mendengar berita itu tidak bisa membantu tetapi sujud. Pedang di pinggang terlihat sangat mewah, seperti dewa yang melambangkan makhluk transendental. Tidak hanya terlihat mewah, tetapi ribuan dewa iblis memiliki perasaan, yaitu, pemuda ini menarik pedangnya, mereka pasti akan mati. Ini adalah putra dari Wuji Tianjun Wu Wanseng. Yang lain, secara alami, adalah iblis dari Raja Roh Iblis, jiwa keheningan. Hanya untuk melihat jubah hitam yang tajam dan rambut hitam menutupi sebagian besar matanya. Tetapi tidak ada angin secara otomatis. Mata yang muncul, memandangi ribuan dewa iblis. Pada saat itu, tampaknya ada kilatan samar cahaya hitam dan merah sihir. Ribuan dewa iblis hanya merasa bahwa roh mereka sendiri akan dicabut dari tubuh mereka dan dihancurkan menjadi bubuk. Semuanya ke dalam Tao. Yin Hong menarik napas dingin. Tetapi pada saat ini, dia melihat Qin Yichen mendengus keras. Suara itu menyerupai naga yang menyerang selama 9 hari. Bergema dengan tiba-tiba. Kemarahan ini sangat mengejutkan sehingga ujung jari Wu Wanseng yang tergenggam ringan di sarungnya bergetar sedikit. Dan juga menyebabkan rambut hitam yang tak berjiwa itu bergetar tiba-tiba. Menghalangi murid sihir itu sejenak. Setelah kemarahan, wajah pucat dari ribuan dewa iblis sedikit lega. Dan roh iblis yang hampir robek akhirnya menetap di tubuh. Sungguh kekuatan iblis yang hebat. Tampaknya kau adalah iblis yang menusukku dan menunggu lebih dari 100.000 kerabat. Tanda seru. Qin Yichen tersenyum dan melengkungkan tinjunya. Tepat di bawah, Qin Yichen, Qin Hou. 2 kata terakhir, giginya sangat berat, sehingga Yin Mang Dao Hall yang asli, suasananya lebih bermartabat. Baik. Wu Wanseng mengangkat cibiran di sudut mulutnya, dan kaisar iblis yang terpesona olehnya takut pada saat itu. Leluhur, bukan aku. Aku tahu, kamu mundur dulu. Leluhur Silvermane memiliki wajah yang suram. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis tidak mau mengungkapkan fakta bahwa Qin Yichen diblokir. Tetapi di bawah penindasan Dao Wei pihak lain, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Wu Wanseng mencibir, tidak pernah berpikir bahwa ini adalah situs leluhur Surai Perak, dan tidak merasa bahwa itu agak salah untuk bertanya kepada Kaisar Iblis dengan Dao Wei. Kaisar yang tersenyum itu bahkan memandang ke sisi lain dengan penyesalan. Mane Perak, kau dan keluargaku Tianjun berkata bahwa kau pandai menghukum orang-orang kecil ini. Dan keluargaku Tianjun hanya membuka jaring. Tapi kamu sekarang, tidak hanya tidak dihukum, tetapi juga disegel. Saudara Perak Mane, saya senang mengatakan di sini. Tetapi jika Kaisar Iblis-Iblis Kaisar lainnya tahu, saudara merasa bahwa dia telah membunuh lebih dari 10.000 iblis. Di sebaliknya, Anda memiliki kekuatan untuk menjadi pendeta yang baik. Kamu, nenek moyang Silvermane mengubah wajahnya. Tentu saja dia merasa berjasa, dan dia memiliki pujian besar. Tapi ini tidak bisa dikatakan dengan jelas. Namun, leluhur Surai Perak tidak becek. Bahkan jika ada sedikit tawa, senyum itu lebih damai daripada kaisar wajah tersenyum.
Wajah saudara yang tersenyum tidak tahu. Klan iblis saya memiliki hukum klan sendiri. Mereka itu wajar untuk menjadi luar biasa dalam domain dosa. Jika mereka membunuh kuartet tanpa pandang bulu, mereka secara alami akan dihukum. Tetapi kapan mereka akan dihukum? Kakak tersenyum tidak akan meragukan senioritas iblis tua itu. Kaisar yang tersenyum dikalahkan oleh para jenderal. Tetapi dia tidak panik. Senyum itu masih, beraninya, berani. Namun, tepat setelah kata-kata itu jatuh, aku melihat Wu Wanseng mendengus, dan telapak tangannya tergenggam dengan ringan di sarungnya. Dan kekuatan ilahi tajam. Aku tidak peduli dengan barang rusak klan iblismu. Aku datang hari ini untuk membalaskan dendam wanitaku yang belum lulus. Singa leluhur Surai Perak bergidik dan membalas wanita itu. Tetapi itu adalah balas dendam pribadi. Balas dendam pribadi. Ia tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan. Namun, Yin Hong mengertakkan gigi karena marah. Wanita yang belum Anda lalui. Pernahkah Anda melihat tunangan itu? Apakah Anda memiliki kontrak pernikahan? Yin Hong tidak meragukannya dari udara tipis. Tetapi apakah itu Wu Wanseng atau jiwa keheningan? Mereka adalah pewaris pesta Raja Langit. Dan mereka yang terbunuh oleh Qin Hou hanyalah keturunan Kaisar Suci dan Kaisar Iblis. Dan mereka tidak terlalu menonjol. Tidak menyenangkan untuk mengatakan. Bahkan jika ada seorang Kaisar Iblis yang naik ke Tianjun, yang dikirim pasti putri terbaik. Tunangan yang sangat mengerikan. Namun, Yin Hong sangat tak berdaya. Karena Wu Wanseng dan jiwa keheningan muncul di sini. Dan dia pasti telah berdiskusi dengan Seng Chang Tianjun dan Kaisar Dewa dan Kaisar Iblis yang terlibat dalam masalah ini. Semua orang terbunuh oleh Qin Hu. Kontrak pernikahan macam apa yang bukan masalah orang lain? Qin Yichen dan Qin Hu. Kan, bagaimana kamu mengatakan akun ini? Wu Wanseng sombong. Karena bahkan jika itu menghancurkan langit, dia membalas dendam untuk wanita itu. Dan dia juga lugas dan kuat. Dan kekuatan yang lebih kuat dari leluhur suram datang. Tidak ada yang bisa dikatakan. Ada keringat dingin di dahi Surai Perak. Dan dia pikir wajahnya cukup untuk melindungi kesombongan iblis. Namun, dia hanya bisa memblokir senjata terang. Seperti panah gelap hari ini. Tetapi tidak berdaya. Meskipun kedua bayi laki-laki Tianjun ini hanya memiliki kerajaan Dewa Raja, leluhur suramnya melambaikan tangannya, dan ribuan Dewa Iblis bertarung dengan putus asa. Tapi masalahnya adalah aku benar-benar ingin melakukan itu, tetapi malah memberikan iblis alasan untuk menyalahkan klan iblisnya.